Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan berita utama bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, putusan kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015-2022 mendapat sorotan tajam dari publik tanah air. Vonis yang dinilai terlalu ringan bagi terpidana, Harvey Muiz dan Helena Lim disebut-sebut menusuk rasa keadilan masyarakat. Kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah yang diakibatkan oleh tindakan mereka beserta para terpidana lainnya dinilai tak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan. Helena Lim yang dikenal sebagai pengusaha dan lekat dengan julukan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk divonis 5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah dengan subsidi 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Pengadilan Tipikor. Helena Lim yang terseret kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah juga dihukum pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 900 juta rupiah yang harus dibayarkan paling lama 1 bulan setelah terbit putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Peran Helena dalam kasus ini yakni membantu terpidana Harvey Muiz untuk mengumpulkan hasil uang korupsi dengan PT Timah Tbk yang disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Ia juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Helena dengan pidana pokok 8 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah subsidi 1 tahun penjara dan juga uang pengganti 210 miliar rupiah subsidi 4 tahun kurungan. Namun vonis yang dijatuhkan terhadapnya ternyata lebih ringan dari tuntutan. Jaksa mendakwa Helena berperan membantu menampung dan menyamarkan uang korupsi timah sebesar 420 miliar rupiah. Sementara 3 orang terdakwa kasus korupsi timah yang juga mendengarkan vonis bersama dengan Helena, yakni Direktur PT Timah Tbk 2016-2021 Mohtar Riza Pahlevi, divonis 8 tahun penjara. Ada pula Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2016-2020 Emil Erminda juga divonis 8 tahun penjara dan Direktur PT Stanindo Inti Perkasa sejak 2004 MB Gunawan divonis 5 tahun penjara. Tindak pidana membantu melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Ikut hadir dalam sidang putusan kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah, Ibunda Helena tak kuasa menahan tangis. Ia terlihat emosional saat anggota majelis hakim membacakan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap para terdakwa di ruang sidang Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh sempat menskors jalannya sidang untuk memerintahkan petugas keamanan mengeluarkan Ibu Helena dari ruang sidang lantaran dinilai berpotensi mengganggu jalannya sidang. Selain Crazy Rich Helena Lim, sosok Harvey Muiz juga menuai perhatian dalam kasus ini, saudara. Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap Harvey Muiz, yakni pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan atau 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Harvey juga dikenakan pidana denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Hakim juga memerintahkan barang bukti aset milik terdakwa dirampas negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara. Vonis terhadap
Perpanjangan tangan PT Refine Bangkatin tersebut menuai perhatian lantaran jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, yakni pidana penjara 12 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Subsidi 1 tahun kurungan dan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Harvey terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin perusahaan di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Harvey berperan sebagai perpanjangan PT RBT yang bekerja sama dengan Direktur Utama PT Timah Tbk kala itu, Mohtar Riza Pahlevi, untuk mengakomodasi pertambangan timah ilegal dengan tameng sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Jaksa juga mengungkap bahwa Harvey meminta sejumlah smelter yang diminta untuk bekerja sama menyisihkan sebagian keuntungan untuk diserahkan padanya dan beberapa pihak yang terlibat lainnya. Satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Vonis terhadap para terpidana kasus korupsi timah yang dinilai ringan turut mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menyebut koruptor yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah harusnya divonis 50 tahun penjara. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang di kantor Bappenas Jakarta. Meski tidak menyebut secara gamblang, namun pernyataan Prabowo diduga mengarah pada kasus dan sosok tertentu. Prabowo bahkan meminta jaksa segera naik banding atas vonis ringan koruptor. Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Dan atas putusan yang jauh dari tuntutan jaksa, Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding atas vonis Harvey Muiz. Dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar memastikan banding sudah didaftarkan Pengadilan Tinggi Jakarta. Harli bilang saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus untuk menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Kejaksaan Agung mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong banding terhadap kasus-kasus korupsi yang vonisnya dinilai ringan. Banding ini oleh jaksa penuntut umum setelah menggunakan masa pikir-pikir range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Dan yang ketiga, terkait dengan unsur kerugian keuangan negara. Kita tahu bahwa di sana ada kerugian lingkungan sehingga kerugian keuangan negara yang masih sangat besar, ya 300 triliun. Ringannya putusan terhadap Harvey Muiz serta para terpidana lainnya dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah memicu hujan kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari warganet yang menyampaikan kritik lewat media sosial, bahkan hingga kalangan tokoh seperti Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD yang menyebut bahwa vonis yang diterima Harvey Muiz menusuk rasa keadilan masyarakat, terlebih dengan kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah.
Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi, termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara. Hal senada juga diungkapkan oleh budayawan Sujiwo Tejo. Dalam unggahannya di media sosial 24 Desember 2024 di laman akun Instagramnya, Sujiwo Tejo menyindir vonis ringan Harvey Muiz dan mengaitkannya dengan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%. Ia juga berkelakar jika vonis sudah adil jika dihitung berdasarkan persentase PPN. Ia menilai secara matematis, hukuman ideal seharusnya 45-17 tahun. Tetapi yang diambil hanya 12% saja. Vonis dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah khususnya pada Harvey Muiz dan juga Helena Lim dinilai tidak adil. Masyarakat pun mulai membandingkan dengan kasus-kasus korupsi lain yang juga kerugian negaranya lebih rendah. Tetapi vonis yang diterima terdakwa lebih tinggi. Seperti terdakwa dalam kasus korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya, yakni Beni Cokro yang divonis hukuman penjara seumur hidup. Dengan kerugian negara diperkirakan sebesar 22 triliun rupiah. Selain kasus asuransi Jiwasraya, Beni Cokro juga terjerat kasus PT Asabri. Kasus lainnya yaitu kasus korupsi emas Antam dengan terdakwa Budi Said yang divonis 15 tahun penjara karena dinilai merugikan negara sebesar 35,5 miliar rupiah. Sementara kasus yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny Plate membuatnya divonis 15 tahun penjara pada kasus korupsi Menara BTS 4G. Dari perhitungan kerugian negara mencapai sekitar 8 triliun rupiah. Korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah ini mengakibatkan kerugian dalam berbagai bentuk, termasuk kerugian lingkungan saudara. Butuh waktu tak sebentar dan dana yang tak sedikit untuk memulihkan area kerusakan lingkungan akibat ulah dari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Keadilan kini dipertanyakan, apakah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku setimpal dengan kerugian yang mencapai nilai fantastis, yakni 300 triliun rupiah. Meski putusan telah dijatuhkan, langkah hukum yang tengah diambil Kejaksaan Agung menjadi sesuatu yang kita tunggu. Selanjutnya saudara, masih di berita utama, usai jeda hingga malam suasana di sepanjang jalan Pantai Kuta Bali ramai di libur tahun baru ini.